Halo semua, hari ini saya akan membawakan talk saya dengan sebuah kondisi kerugian yang mungkin semua orang tidak tahu dan seringkali diabaikan. Dan hari ini saya akan memberitahu Anda semua. Di sebuah gedung perkantoran yang berdiri pada tahun 1993, digunakan untuk perkantoran dan memanfaatkan 4 buah chiller pendingin. Pada pukul 3 dini hari, semua chiller wajib dinyalakan. Tujuannya untuk apa? Untuk mempersiapkan kondisi nyaman gedung perkantoran tersebut. Pada saat kondisi sudah nyaman, seluruh chiller dimatikan satu demi satu. Dan bila kondisi suhu mulai beranjak naik, chiller harus dinyalakan satu demi satu pula. Ada kecenderungan operator membuat kondisi dingin lebih lama, sehingga membuat chiller tidak dimatikan. Apa efek yang akan ditimbulkan dan kerugian apa untuk perusahaan? Saya akan mencoba mengulas satu demi satu untuk Anda semua. Gedung perkantoran mulai buka pukul 7 pagi sampai pukul 6 malam. Selama proses terjadinya aktivitas di dalam gedung perkantoran tersebut, operator seringkali terlambat mematikan chiller hanya 10 menit. Saya mengatakan sekali lagi, hanya 10 menit. Tetapi rata-rata ada 30 kali selama 1 hari. Berarti akan ada akumulasi waktu 300 menit di dalam 1 hari. Ini ekuivalen dengan 5 jam setiap hari, bahwa energi itu sudah diboroskan dengan sia-sia. Asumsi kita menggunakan chiller dengan daya 210 kW. Mari kita akan lihat lebih jauh sebenarnya berapa kerugian yang diderita oleh perusahaan. Energi yang terbuang setiap hari 1050 kWh. Dan yang terbuang di dalam 1 bulan akan terakumulasi menjadi 31.500 kWh. Rekan-rekan semua, kita tahu kita menggunakan listrik semuanya, betul? Ya. Industri, rumah tangga, itu semuanya menggunakan listrik. Saya perlu kasih tahu ke rekan-rekan semua bahwa listrik rumah tangga di angka 3.500 kVA, kita harus membayar 1.699 per kWh-nya. Listrik di bisnis itu lebih murah dari listrik rumah tangga kita. Saya akan kasih tahu berapa sebenarnya per kWh. Saya akan ambil tarif bisnis B3. Mereka membayar per kWh 1035,78 setiap kWh-nya. Berapa energi yang diboroskan dan berapa perusahaan harus membayar terhadap kerugian ini? 1 bulan perusahaan harus menghabiskan uang 32 juta rupiah, dan diakumulasikan selama 1 tahun ada 391 juta 524 ribu rupiah. Wow, kalau kita melihat hanya 10 menit ya, dalam 10 menit kita kehilangan sekitar 400 juta dalam waktu 1 tahun. Sangat besar buat saya, mungkin tidak buat Anda. Saya punya satu cara yang nantinya saya akan kasih tahu ke Anda semua. Satu cara dengan 2 opsi.
Opsi yang pertama menurut saya sangat simpel, mudah untuk kita katakan. Ya. Simpelnya apa? Silakan mengubah kebiasaan disiplin dari operator untuk menyalakan dan mematikan chiller tepat waktu. Simpel kan? Kedengarannya dan ngomongnya yang mudah. Tapi apa iya kita bisa mengubah habit? Tidak semudah itu tentunya. Hari ini saya melihat banyak sekali gedung-gedung perkantoran yang masih menjalankan ini secara manual dan mereka sangat kesulitan untuk mengubah habit dari operator. Saya akan berikan langkah kedua atau opsi kedua. Kita bisa membangun sebuah sistem yang dinamakan Energy Management System yang nantinya akan menggantikan kerja dari operator yang secara manual. Karena apa? Sistem ini dibuat terjadwal. Sistem ini melihat data yang diberikan oleh sensor, sehingga tidak ada cerita bahwa matikan terlambat, nyalakan terlambat, itu tidak ada. Karena menyalakan dan mematikan berdasarkan sistem. Saya akan mengajak Anda semua untuk melihat bagaimana EMS ini diimplementasikan di laboratorium Smart System Petra Christian University. Iya, kita sudah menyaksikan bagaimana secara otomatis sistem ini menyalakan dan mematikan. Bahkan setiap hari WA saya selalu dikasih report, ya, laboratorium sudah off, tidak ada orang lagi. Dan ini sangat menghemat, gitu ya. Fitur yang penting di dalam sistem yang saya jelaskan tadi adalah fitur AI. Artificial Intelligence yang Anda saat ini sudah banyak dengar. Dan kami membuat AI ini secara khusus untuk memprediksi penggunaan listrik di dalam 1 bulan maupun 1 tahun. Jadi hari ini kalau kita tanggal berapa sekarang? Tanggal 7. Ya, saya sudah bisa mengetahui nanti di akhir bulan saya harus bayar listrik berapa. Bahkan kita akan mengetahui bayar listrik untuk tahun ini jika data sudah dikumpulkan. Karena sifatnya AI adalah bagaimana sistem itu bisa belajar. Dari hal ini kita terus kembangkan dan kita akan melihat lebih jauh bagaimana topologi yang dihadirkan di dalam sistem ini. Kita lihat gambar 3 dimensi dari lab ini. Listrik itu tidak bisa dilihat, hanya bisa dirasakan dengan penerangan kita, AC. Tapi bagaimana kita bisa melihat sesuatu benda yang tidak terlihat, besaran yang tidak terlihat? Kami memasang yang namanya energy meter. Energy meter akan dikirimkan data ke cloud. Dan di lab ini akan dibagi menjadi 3 kategori beban. Yang pertama,
adalah beban 20 titik lampu dan stop kontak. Setiap stop kontak itu ada datanya. Setiap lampu saya bisa nyalakan dan matikan hari ini dimanapun kita berada, secara remote tentunya. Kemudian kita membuat dan melihat 3 unit pendingin ruangan. Dan yang terakhir adalah 4 unit mesin. Di sebelah kanan kita bisa melihat ada 4 unit mesin. Lab ini secara khusus memang dipersembahkan untuk training center, untuk industri, maka harus dibuat bagaimana sistem itu, suhu di dalamnya, semua merasa nyaman. Maka saya akan pasang 2 sensor suhu dan humidity atau kelembapan. 1 dipasang di ruang kelas dan 1 dipasang di ruang mesin. Sehingga saya juga mengetahui secara homogen bagaimana suhunya itu di dalam satu ruangan. Dari 2 sensor ini kita bisa melihat yang pertama adalah grafik, ya, grafik penggunaan energi, grafik suhu itu bisa kita monitor melalui dashboard energi. Dan yang kedua, seperti saya jelaskan, ini adalah estimasi energi yang digunakan per bulan, per tahun, itu kita bisa lihat. Yang paling penting adalah profil energi di dalam bangunan. Tujuannya apa? Kita bisa menganalisa apakah ada lonjakan energi yang saat ini kami sedang kembangkan. Jika ada anomali energi, maka kami juga akan tahu nantinya untuk apa, kebocoran di mana, itu yang sedang kami kembangkan. Rekan-rekan semua, saya punya satu cerita unik untuk Anda. Setelah EMS ini kami aplikasikan, praktis setiap sore nggak ada ceritanya lampu masih menyala karena ketinggalan, nggak ada yang matikan. Nggak ada ceritanya AC yang masih menyala. Semuanya akan mati tepat waktu, terjadwal dan secara otomatis, kecuali ada pekerjaan lembur. Kemudian pada suatu hari pukul 22.30 ada seorang satpam datang ke saya dan menyampaikan, "Pak, lampu Bapak menyala sendiri." Saya periksa, ternyata tidak ada orang di sana. Menurut Anda, saya harus jawab apa? Karena memang kita kendalikan secara remote. Dan saya yakin Anda tahu jawabannya, karena saya sudah beritahu di depan. Ya, teknologi EMS yang ekonomis adalah masa depan industri di Indonesia. Dan saat ini hanya digunakan oleh perusahaan besar dengan investasi ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Hari ini kami akan mengembangkan riset untuk industri kecil dan menengah di Indonesia. Terima kasih.